nabi dan rasul dalam Islam yang diutus untuk kaum di kota Sodom dan Gomora, yang terkenal dengan perbuatan maksiat, terutama hubungan sesama jenis. Nabi Lut adalah keponakan Nabi Ibrahim dan diperintahkan untuk mengajak kaumnya bertobat, tetapi mereka menolak dakwahnya hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaumnya dengan azab yang mengerikan. Perilaku menyimpang kaum Nabi Lut. Penduduk kota Sodom hidup dalam kemakmuran dan keamanan, tetapi mereka terkenal karena akhlak dan kebiasaan yang sangat buruk. Mereka melakukan berbagai kejahatan, termasuk merampok dan berlaku tidak adil terhadap musafir. Namun, penyimpangan terbesar yang membedakan mereka dari kaum lainnya adalah dalam masalah perilaku seksual. Pelanggaran norma seksual. Fokus utama penyimpangan kaum Lut adalah praktik hubungan sesama jenis atau homoseksual yang mereka lakukan secara kolektif dan terang-terangan. Pelanggaran fitrah. Dalam pandangan agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, Yahudi, penyimpangan ini dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi fitrah alami manusia yang dirancang untuk reproduksi dan pembentukan keluarga melalui lawan jenis. Nabi Lut sendiri mengecam perbuatan ini sebagai fasyiyah atau perbuatan keji dan sangat buruk yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Kelembagaan dosa. Masalahnya bukan hanya pada praktik individual, tetapi pada institusionalisasi dosa tersebut dalam masyarakat. Homoseksualitas telah menjadi norma yang diterima, bahkan digunakan sebagai alat penindasan sosial. Mengabaikan peringatan. Ketika Nabi Lut menawarkan solusi perkawinan yang sah, seperti menawarkan putrinya untuk dinikahi, kaumnya menolak dengan arogansi, menunjukkan bahwa tujuan mereka bukanlah pemenuhan kebutuhan seksual yang sah, melainkan pengejaran hawa nafsu secara menyimpang. Kehancuran tatanan sosial. Penyimpangan seksual tersebut berjalan seiring dengan kerusakan tatanan sosial yang meluas, yaitu ancaman terhadap tamu. Kaum Lut terkenal gemar mengancam dan melecehkan tamu laki-laki yang singgah di kota mereka. Tindakan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum adat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi kehormatan tamu. Tujuannya adalah untuk menakut-nakuti musafir agar tidak singgah, atau untuk menjadikan mereka objek pemuasan hawa nafsu. Arogansi dan kezaliman. Mereka hidup dalam kemakmuran namun bersifat sombong dan zalim. Mereka merasa berhak melakukan apapun terhadap siapapun, tanpa peduli hukum atau moral. Ketika Nabi Lut menyerukan kebaikan, respon mereka justru merendahkan. Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang pura-pura mensucikan diri. Hal ini menunjukkan bahwa kaum tersebut menolak nilai-nilai kesucian dan moralitas. Penolakan terhadap utusan Tuhan. Kegagalan utama kaum Lut adalah penolakan total terhadap seruan kenabian. Meskipun Nabi Lut telah berdakwah dalam jangka waktu yang lama, kaumnya tidak hanya menolak, tetapi juga menentang azab. Mereka menentang Nabi Lut untuk mendatangkan hukuman yang dijanjikannya, menunjukkan tingkat skeptisme dan penghinaan tertinggi terhadap otoritas ilahi. Plot pembunuhan atau pengusiran. Mereka bersekongkol untuk mengusir atau bahkan membunuh Nabi Lut dan keluarganya, sebuah tindakan ekstrim yang menunjukkan kebencian mendalam terhadap kebenaran. Seruan dan peringatan Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam diutus untuk membawa kaum Sodom dan Gomora kembali pada jalur fitrah dan moral. Seruan beliau dilakukan dengan ketegasan dan kasih sayang, menekankan pada 3 pilar utama: pelanggaran moral yang ekstrim, kerusakan sosial, dan ancaman azab Allah. Yang pertama yaitu pelurusan penyimpangan seksual. Fokus utama Nabi Lut adalah mengecam praktik homoseksual yang telah menjadi kebiasaan massal. Beliau mengingatkan kaumnya bahwa perbuatan itu adalah dosa yang belum pernah ada sebelumnya, melanggar tatanan alam, dan melampaui batas. Nabi Lut berusaha keras menyadarkan mereka dengan pernyataan-pernyataan yang menguji akal sehat. Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk memuaskan syafaatmu? Bukan kepada perempuan, sungguh, kamu adalah kaum yang jahil. Nabi Lut menegaskan bahwa mereka memiliki solusi yang sah dan alami, yaitu istri-istri mereka sendiri.
Namun, penolakan kaumnya menunjukkan bahwa masalah mereka bukan lagi sekedar pembunuhan, kebutuhan, melainkan sudah menjadi pilihan perilaku penyimpang yang diutamakan di atas segala hukum. 2. Dibalas dengan arogansi dan ancaman sosial. Respon kaum Lut terhadap seruan kebaikan ini menunjukkan tingkat arogansi dan kezaliman yang luar biasa. Alih-alih bertobat, mereka justru mengancam Nabi Lut dan para pengikutnya. Usirlah Lut beserta keluarganya dari negerimu. Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci. Pernyataan ini sangat ironis dan mencerminkan pembalikan nilai yang parah. Mereka menjadikan kesucian dan moralitas sebagai ejekan dan alasan untuk melakukan pengusiran. Mereka melihat kelompok yang bersih sebagai ancaman yang harus dibasmi dari masyarakat mereka yang sudah terbiasa dengan keburukan. 3. Tantangan terbuka terhadap azab. Ketika Nabi Lut terus memberikan peringatan keras mengenai hukuman dari Allah, kaumnya mencapai puncak pembangkangan. Mereka tidak hanya menolak, tetapi secara aktif menantang azab tersebut untuk segera datang. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Tantangan ini menjadi bukti bahwa hati kaum Lut sudah tertutup sepenuhnya dari hidayah. Penolakan total ini yang dibarengi dengan ancaman terhadap nabi mereka sendiri menjadi dasar penjatuhan keputusan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Lut pun berdoa memohon keselamatan dari kerusakan yang dilakukan kaumnya. Azab Allah. Setelah kaum Lut menolak semua peringatan dan mengancam Nabi Lut, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril dan beberapa malaikat lainnya yang menyamar sebagai tamu laki-laki yang tampan. Mereka datang ke rumah Nabi Lut. Ujian terakhir. Ketika kaum Sodom mengetahui ada tamu laki-laki di rumah Lut, mereka bergegas datang dan ingin menyerbu rumah tersebut untuk memuaskan nafsu mereka. Nabi Lut memohon agar mereka menghormati tamunya dan menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara sah, tetapi mereka menolak dan tetap bersikeras melakukan perbuatan keji tersebut. Eksekusi azab. Para malaikat kemudian mengungkapkan identitas mereka kepada Nabi Lut dan memerintahkannya untuk pergi bersama keluarganya, kecuali istrinya yang durhaka sebelum fajar. Hukuman. Saat fajar menyingsing, azab pun turun. Kota-kota itu dihancurkan dengan cara dibalikkan dari bawah ke atas, lalu dihujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi. Pelajaran. Kisah kaum Nabi Lut mengajarkan pelajaran fundamental mengenai kewajiban mutlak untuk mematuhi norma dan hukum yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kehancuran yang menimpa mereka disebabkan oleh penyimpangan kolektif yang secara sadar melanggar batas-batas yang telah digariskan, terutama dalam hal menjaga fitrah dan kesucian diri. Mereka secara arogan menolak jalan yang halal dan memilih praktik yang menyalahi naluri dasar manusia. Pelanggaran terhadap batas moral ini kemudian berlanjut pada kerusakan tatanan sosial, di mana kezaliman, perampokan, dan ketidakpedulian terhadap hak-hak orang lain seperti melanggar kehormatan tamu menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, pelajaran utama dari kisah Sodom ini adalah konsekuensi dari penolakan keras terhadap ketetapan ilahi. Ketika suatu masyarakat mencapai titik di mana mereka tidak hanya melakukan penyimpangan, tetapi juga menantang dan menghina seruan untuk kembali pada hukum Allah, maka tidak ada lagi peluang untuk perbaikan. Kehancuran mereka adalah bukti nyata bahwa melanggar secara kolektif norma yang telah ditetapkan Allah, termasuk norma moral dan sosial, akan berujung pada azab, sekaligus menjadi peringatan abadi bagi seluruh umat manusia tentang pentingnya ketaatan dan kesadaran untuk tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.